Yang kedua, hubungan kita dengan siapa yang kita perbaiki, yaitu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi adalah afdolul bashar, manusia yang terbaik. Bagaimana manusia yang terbaik itu Allah memberi hak prerogatif kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Haknya apa? Memberikan syafaat terhadap umat-umatnya. Kita senantiasa berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak pernah mengamalkan, kita tidak pernah mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi. Dengan cara apa? Setidaknya kita mengaktualisasikan cinta kita terhadap baginda Nabi. Yang pertama, dengan cara kita membaca sholawat. Kita jarang sekali membaca sholawat. Bahkan kalau ada majelis-majelis sholawat, kita senantiasa mencibir. Itu majelis bid'ah, itu majelis apalah. Kita senantiasa menggunjing. Kita lihat apa sih yang dibaca oleh majelis-majelis sholawat. Di antaranya ada sholawat buku namanya Simtud Duror. Bagaimana Simtud Duror itu adalah sang pengarang kitab itu menulis syair-syair bagaimana mengungkapkan rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengungkapkan cinta dengan syair-syair yang bagus itu boleh. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah dipuji oleh sahabat, beliau tidak melarangnya, tapi beliau tersenyum. Kalau ada perkataan baginda Nabi, janganlah engkau memuji aku sebagaimana umatnya Nabi Isa alaihissalam memuji Nabi Isa. Maknanya apa? Ada umat yang memuji Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan dia adalah Tuhanku. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan kita. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Beliau adalah manusia seperti kita, tetapi beliau itu manusia yang terbaik. Oleh karena itu, boleh, sangat dianjurkan kita untuk memuji Rasulullah SAW. Kita ambil contoh, ada perkataan yang betul-betul terngiang-ngiang di dalam hati saya di dalam kalimat sholawat Simtud Duror. Antal murtaja yaumaz ziham. Wahai baginda Nabi, engkau adalah murtaja. Apa? Engkau itu adalah satu-satunya orang yang kami harapkan tatkala nanti di yaumnya ziham. Ziham itu maknanya crowded, yaitu sudah berjubel. Kapan itu? Di padang mahsyar. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada satu orang yang kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita memuji baginda Nabi, sebab ukuran cinta itu tidak boleh distandarkan dengan fikih, nggak boleh itu. Kita ambil contoh. Kalau saya mengungkapkan rasa cinta saya kepada istri saya, maka kalau diukur dengan syariat, ini bisa jadi haram. Saya ambil contoh. Orang Jawa itu kan romantis ya. Manggil istrinya itu garwo. Antum tahu garwo itu apa? Garwo itu singkatan dari sigarane nyawa, separuh dari nyawa. Lah ini kan nggak boleh. Makanya ini istri saya lagi di rumah ya. Saya lagi di belakang begitu. Ini nafasnya saya agak tersengal-sengal. Kenapa? Karena separuh cinta saya ada sama istri saya. Nafasnya agak berkurang. Nah, ini bagaimana? Kalau dipandang sudut fikih, nggak bisa. Itulah ungkapan rasa cinta yang tidak boleh distandarkan dengan hukum fikih. Maka maknanya, kalau kita berbicara, saya tidak bisa hidup dengan istri saya. Ini nggak boleh, ini musyrik ini. Nah, tapi kalau ukuran cinta itu boleh. Ini menunjukkan saking rasanya cinta kita kepada istri kita. Kalau kepada istri boleh, kenapa terhadap baginda Nabi Muhammad SAW tidak boleh? Sehingga apa? Ayo kita perbanyak sholawat. Boleh Anda membaca Simtud Duror, boleh Anda membaca Maulidud Diba, atau boleh Anda hanya membaca sholawat. Sholawat basyair, sholawat nariyah, ataupun sholawat apapun yang di dalamnya ada tuntutan dari syariat. Di antaranya kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan luar biasa sekali. Padahal sholawat itu adalah amalan yang sangat keren. Kenapa sih kok dikatakan keren? Allah bersholawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita selaku orang yang beriman diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersalawat kepada Nabi. Ini apa nih dalilnya? Nah, kan sekarang dikit-dikit itu ditanya dalil. Sebelum saya di komen nih, nanti apa dalilnya? Ini dalilnya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah bersolawat kepada Nabi. Maknanya kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah itu akan ingin memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi. Nah itu loh. Kalau malaikat bersolawat ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya Allah juga cinta kepada Nabi karena menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kalian juga solawat dong kepada baginda Nabi. Lu solawat itu kan mendoakan baginda Nabi. Iya, ngapain baginda Nabi kita doain? Apakah beliau itu bodoh doa kita? Enggak, beliau itu sudah maksum. Maknanya maksum itu apa? Kalau beliau berbuat salah, maka dia sudah diampuni. Jangankan beliau berbuat salahnya, beliau itu Allah yang menghendakinya. Oleh karena itu, kita bersolat kepada Nabi itu agar supaya apa? Seandainya baginda Nabi itu gelas, maka gelas baginda Nabi itu sudah penuh. Penuh dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Apabila kita mendoakan baginda Nabi, maka Allah secara otomatis memberikan rahmatnya, sehingga apabila gelas ini penuh, rahmatnya itu amber, tumpah-tumpah. Tumpahnya kemana? Kepada kita selaku hamba Allah atau selaku umatnya yang bersolawat kepada baginda Nabi. Oleh karena itu kalau kita rajin solawat, maka siap-siap kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Oleh karena itu ayo kita cintai baginda Nabi dengan setulus hati. Kita masukkan cinta baginda Nabi terhadap hati kita. Kalau sudah di hati kita ini ada cinta baginda Nabi, ayo kita tutup. Jangan sampai cinta baginda Nabi itu keluar dari hati kita, sehingga setiap harinya cinta ini akan bertumbuh dan bertumbuh, sehingga di hati kita tidak ada ruangan kecuali cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sumpek, maka di hatinya tidak ada cinta baginda Nabi. Kalau di hati orang itu senantiasa galau, maka dia tidak ada cinta terhadap baginda Nabi. Sebab kalau ada cintanya baginda Nabi, maka tidak ada galau, tidak ada sumpek. Oleh karena itu, ayo kita taruh cinta kita kepada baginda Nabi, sehingga kita itu hidup kita lebih enak, lebih teratur. Ayo kita evaluasi cinta kita kepada baginda Nabi. Kita evaluasi di 2023 ini, berapa kali sih kita hadir di dalam majelis sholawat? Berapa kali kita hadir di majelis maulid? Berapa kali bahkan kita mencibir majelis sholawat atau majelis maulid? Dalam sehari berapa kali kita sudah sholawat kepada baginda Nabi? Apakah kita senantiasa menganggap sunnahnya Rasulullah itu mengatakan hanya seperti ini? Kalau kita melakukan ya dapat pahala. Enggak kan enggak masalah. Itu definisi sunnah secara fikih. Tapi definisi sunnah secara akidah bagaimana? Kalau kita melakukan sunnah, berarti apa? Itu membuktikan kalau kita cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kita ambil ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar. Suatu ketika beliau itu sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu baginda Nabi setelah sholat beliau berdiri. Kemudian beliau berkata, siapa tadi yang berkata setelah takbiratul ihram membaca kabira walhamdulillah? Sebab Rasulullah ini selama ini mengajarkan kepada sahabat Allahumma ba'id baini. Nah itu kan doanya begitu. Tapi kenapa kok ada salah satu sahabat membaca kabiro? Ini pada sahabat pada speechless ini, pada takut ini. Wah ini kok Rasulullah tahu ini. Kemudian beliau ada salah satu sahabat mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, saya yang membaca Allahumma ba'id. Terus apa kata baginda Nabi? Ente bid'ah. Enggak, beliau enggak baca begitu. Apa kata baginda Nabi? Ana ata'ajab, saya takjub tatkala engkau membaca kabiro. Maka Allah yaftahu abwabas sama, membuka pintu langit dan menggerojokkan rahmatnya Allah di situ. Maka kata Abdullah bin Umar, setelah Abdullah bin Umar mendengarkan kalimat dari baginda Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan membaca kabiro di setiap sholatnya beliau. Itu tanda cinta kita terhadap baginda Nabi. Ayo menjalankan senantiasa apa yang diajarkan Nabi. Kalau Nabi mengajarkan, kita ambil contoh, ada amalan yang diajarkan Nabi tapi pahalanya di hidden. Apa itu? Baginda Nabi pernah mengatakan, kalau kalian tahu pahalanya shaf yang paling depan, sholat yang shaf yang paling benar, maka umatku itu sebelum sholat maka dia akan perang dulu. Maknanya apa? Saking gedenya, saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat nih,
Rasulullah sudah tahu ngomong begitu. Kalau kita sholat, ayo Pak, silakan di depan, silakan di depan. Bahkan kita senantiasa suka sholat itu di belakang. Ayo kita evaluasi sholat kita nanti di 2024. Ayo kita pastikan sholatnya yang paling depan. Ayo kita, mulut kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo kita penuhi hati kita dengan cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo betul-betul kita cintai baginda Nabi dengan cara apa? Kita bersolawat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, termasuk sunnah-sunnahnya dan wajib-wajibnya. Oleh karena itu, melalui pribadi ini bukan mengkoreksi hadirin semua, teman-teman yang lihatin, enggak, termasuk saya pribadi harus meningkatkan kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu